Oke, welcome back again ya. Jadi sekali lagi sebelum video ini mulai, disclaimer on ya, biar tidak memancing adanya api. Disclaimer on, sekali lagi disclaimer on. Dan ya, kita bakal bahas Bitcoin dari segi sudut pandang seorang technical analyst, seorang pemuja teknikal, oke? Nah, jadi sekali lagi yang perlu diperhatikan, teknikal itu sebenarnya tuh udah digambar sedemikian rupa. Ya, pump and dump untuk jangka singkat seperti ini jelas hanya sekedar manipulatif, tapi kalau plan itu udah ditarget, udah di sniper. Kayak ini udah jelas di sniper ke 21.000, makanya pas persis banget hitnya gitu. Kalau dia berbentuk supply and demand, dia bakal mengalami kenaikan yang apa ya, tidak instan, tapi yang modelnya yang kayak gini. Nah, ini pendistribusian normal ya, dia uptrend tapi membentuk suatu tren, bukan tiba-tiba kayak gini pom-poman nggak jelas dan juga kayak gini. Ini kan jelas ya, manipulation ya, kesengajaan. Oke. Nah, jadi aku mau bilang ya, sebentar lagi mungkin ya kalian tahu lah beritanya ya, jam tanggal 27 hari ini ya, mungkin tanggal 28 maksudnya, sorry ya, subuh-subuh nanti mungkin ada bakal volatile ya. Udah nggak perlu aku jelaskan lagi, mungkin juga kalian udah nonton yang lain tentang news, tentang berita, tentang euro, bitcoin, dan juga versus dolar maksudnya yang terjadi belakangan ini sehingga kejadian kayak gini. Dan mungkin tanggal 2 nanti, bukan mungkin tanggal 2 nanti, ya memang udah ditarget di tanggal 2 nanti pasti koreksi atau dump atau gimana pun itu ya. Karena apa ya? Karena kenaikan suku bunga gitu ya. Nah, interest rate yang menguatkan dolar sehingga pair dolar lainnya akan mengalami koreksi yang cukup dahsyat. Oke. Nah, jadi tadi aku sempat expect kalau Bitcoin bakal ngocok lagi ke 21.000. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di time frame 1 hari itu belum dead cross. Ya, itu belum dead cross. Artinya kalau belum dead cross itu belum confirm. Ya minimal dia dead cross tuh kayak gini guys ya. Dead cross tuh minimal kayak gini. Nah, ini confirm. Nah, kayak gini confirm ya. Kalau ini jujur ini belum confirm. Jadi aku gamblang banget. Ya memang aku udah entry beberapa short lagi, tapi jujur scalping doang, bukan sengaja aku mau hold. Kecuali yang Bitcoin ya, karena aku sangkut di area 19,8 ya. Jadi aku biarin aja, bodo amat. Karena sebenarnya kalau mau entry lagi ya bisa, cuman aku mau lihat aja valid nggak sama pom-poman bandar ini. Jadi artinya kalau main feature itu bisa tanpa loss sama sekali, asalkan satu, margin wallet kita tuh kuat untuk nahan floating. Udah itu doang, nggak bakal loss, nggak bakal liquid. Udah gitu doang intinya. Aku mau eksperimen dulu nih ya. Nanti hasil eksperimennya aku bakal sharing kan, dan mungkin di video bulan depan gitu ya. Dan satu yang mau aku kasih tunjuk alasan kenapa aku yakin banget Bitcoin itu ditargetkan ke 13.000. Nah, tapi di low-nya ini 12.500 gitu. Ya, apakah valid? Ya, harusnya valid kalau secara gambar, karena udah aku punya gambar itu dari 4 bulan yang lalu, dan setiap closing monthly-nya 100%. Nggak usah 100% deh, sempurna. Cuman Tuhan yang sempurna. 99,99% valid persis gambarnya. Ya, nanti aku sharingkan ketika mungkin kita udah koreksi di bawah sini. Di bawah berapa? Di bawah 18.000. Biar satu, kalian tahu ya. Sebenarnya trading crypto itu hanya kalian perlu tahu target bandar dan snipernya kemana gitu. Ya, karena kalau kalian belajar teknikal itu sebenarnya juga nggak guna untuk short term yang tidak bisa terbaca, jujur aja ya. Tapi secara teknikal minimal kalian tahu ini mau naik, ini mau turun gitu maksudnya ya. Jadi kalian bisa nentuin entry di mana, stop loss di mana, take profit di mana. Udah itu doang untuk teknikalnya. Makanya aku prefer teknikal daripada news. Karena news itu biasanya dampaknya hanya volatile yang kita juga nggak ngerti mau ke atas atau mau ke bawah. Jarang banget ada news yang menerbangkan suatu koin itu atau Bitcoin itu secara continuously ya. Sekali lagi jarang banget, paling dia naik pom-pom 1-2 hari and then udah balik kembali ke setelan pabrik gitu. Jadi sebenarnya itu udah menjadi apa ya, menjadi high gap yang mungkin kita udah semua tahu. Jadi nanti aku bakal share kan ya plan si bandar ini yang udah lama digambar, dan ya aku uji validitas dulu untuk 4 bulan belakangan valid ya. Valid, cuman yang tanggalnya aja yang salah gitu. Tapi kalau closing monthly yang biasanya valid ya. Udah gitu doang ya. Jadi sekali lagi ya, intinya targetnya masih sama, dan ya siapa tahu nanti malam ada kocokan ke 21.000 maksudnya. Karena ya kalian tahu sendiri kalau belum nge-week kayak gini tuh belum puas nih. Nah, oke. Nah, apakah akan terulang lagi ya? Kita lihat aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you next video.